Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, nama saya Ahmad Fariza Fikri Akbar Latukonsina dari kelas 11 MIPA 2 dan berasal dari MAN Kota Surabaya. Saya di sini akan menjelaskan tentang sejarah Indonesia, tentang pahlawan nasional secara singkat, padat, dan jelas, yaitu pahlawan nasional Ki Hajar Dewantoro. Saya akan menjelaskan ini mulai dari biografi hingga peran penting dalam masa hidupnya hingga akhir hayatnya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk ini. Langsung saja ke penjelasannya. Ki Hajar Dewantoro adalah pahlawan nasional sekaligus penyandang dengan sebutan Bapak Pendidikan atau Sang Guru. Nama aslinya yaitu Raden Soewardi Sadjoningrat, tapi pada masa kehidupannya sering disebut Ki Hajar Dewantoro. Ki Hajar Dewantoro lahir di Yogyakarta pada tanggal 2 Mei 1889 dan meninggal di kota Yogyakarta pada tanggal 26 April 1959. Ketika meninggalnya yaitu pada masa umur 69 tahun. Selanjutnya, Bapak Pendidikan biasa dipanggil sebagai Soewardi, merupakan aktivitas pergerakan kemerdekaan nasional, politikus, kolumnis, lalu dan pelopor pendidikan bagi bumi putra Indonesia. Ki Hajar Dewantoro juga merupakan pendiri perguruan taman siswa, suatu organisasi pendidikan yang memberikan kesempatan untuk para pribumi, terutama yang ingin bersekolah, serta kaum priai dan juga orang-orang Belanda yang ingin menempuh pendidikan yang lebih lanjut. Dan kini pada tanggal 2 Mei selalu diperingati di Indonesia sebagai Hari Pendidikan Nasional yang bertepatan dengan tanggal lahir Ki Hajar Dewantoro. Ki Hajar Dewantoro juga memiliki 3 semboyan, yaitu yang pertama Ing Ngarso Sung Tulodo, yang berarti di depan memberi contoh. Yang kedua Ing Madya Mangun Karso, yang berarti di tengah memberi semangat. Dan yang ketiga Tutwuri Handayanti, yang berarti di belakang memberi dorongan. Salah satu bagian dari semboyan buatan Ki Hajar Dewantoro yaitu Tutwuri Handayani menjadi slogan Kementerian Pendidikan Nasional di Indonesia hingga saat ini. Atas jasanya pada masa lampau, namanya juga diabadikan sebagai nama kapal perang Indonesia, yaitu KRI Ki Hajar Dewantoro. Lalu Ki Hajar Dewantoro merupakan anak dari GPH Sujaningrat atau cucu dari Pakualam III. Ia berhasil menamatkan pendidikan dasar di ILC atau semacam sekolah dasar di zaman Belanda. Kemudian Ki Hajar Dewantoro melanjutkan studi ke Stovia yang merupakan sekolah kedokteran khusus putra daerah, tetapi tidak berhasil menamatkannya karena pada saat itu menurut jurnal-jurnal yang ada Ki Hajar Dewantoro sakit. Lalu Ki Hajar Dewantoro memasuki dunia jurnalistik. Dia bekerja sebagai wartawan dan penulis di beberapa surat kabar. Contohnya Miden Java, Suditomo, dan The Express. Dan saya akan menjelaskan pengasingan Ki Hajar Dewantoro ke Belanda. Nah, pada saat diasingkan di Belanda, Ki Hajar Dewantoro ini memasuki sebuah organisasi
yang menjadi wadah bagi pelajar yang berasal dari Indonesia terutamanya. Organisasi tersebut diberi nama Indexte Vereniging, atau yang dalam bahasa Indonesia dikenal dengan Perhimpunan Hindia. Ki Hajar Dewantara mendirikan sebuah biro pers yang bernama Indonesia Six Press Bureau, dalam bahasa Indonesia berarti Kantor Berita Indonesia. Dan disinilah Ki Hajar Dewantara kemudian bermimpi, yaitu bercita-cita memulai impiannya meningkatkan kualitas pendidikan di pribumi dengan memberi pelajaran ilmu pendidikan, hingga akhirnya berhasil mendapatkan Yeropes Akta atau ijazah dalam bidang pendidikan yang didirikannya. Dan kembalinya Ki Hajar Dewantara ke Indonesia, beliau mendirikan sebuah taman siswa, yaitu dalam binaan saudaranya, dalam sekolah binaan saudaranya. Seperti tadi, Ki Hajar Dewantara kan ingin mendirikan pendidikan di Indonesia lebih maju lagi ya. Lalu Ki Hajar Dewantara mendirikan pendidikan tersebut atau taman siswa tersebut dengan 3 sistem pendidikan, yaitu yang tadi. Yang pertama berbunyi ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karsa, dan tuturi handayani. Berarti yang di depan memberi teladan, yang di tengah memberi semangat atau dukungan, dan yang terakhir atau yang di belakang memberi dorongan. Lalu yang terakhir dan klimaksnya yaitu Ki Hajar Dewantara setelah Indonesia merdeka, beliau dinobatkan sebagai gelar dokter kehormatan dan diberi gelar Bapak Pendidikan Nasional Indonesia. Dan di hari kelahirannya pada tanggal 2 Mei, yaitu dijadikan Hari Pendidikan Nasional, diperingati tiap tahun setiap kita masih hidup ini. Dan ketika Ki Hajar Dewantara menghembuskan nafas terakhirnya, dia berada di Yogyakarta pada tanggal 26 April 1959, dan beliau dimakamkan di Taman Nasional Wijaya Brata. Nah, itu tadi penjelasan singkat dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan untuk itu kenapa saya memakai baju ini, saya meniru seperti Ki Hajar Dewantara yang selalu memakai peci, jas atau kacamata pada gambar-gambar yang berada di internet. Jadi untuk menunjukkan rasa nasionalisme saya dan rasa kebanggaan saya terhadap pemuda Indonesia yang berpendidikan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.